Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi patah hati syukur rasakno. Jangan lupa minum air putih. Ingat kalau nggak makan mati. Kalau nggak makan sebulan tapi ya kalau nggak makan sehari mah nggak mati. Tenang. Jadi kalau kalian ada teman-teman yang aku lagi putus cinta, aku nggak mau makan, nggak usah panik. Nggak makan sehari itu nggak mati. Yang penting tetap minum air putih. Hari ini aku membahas sesuatu yang penting. Jadi buat kalian yang tersinggungan, lagi sensi, atau tipe yang nggak mau disalahin, minggir, nggak usah nonton, skip aja. Karena aku mau bahas ketika kamu adalah seorang pemain, maka ada dua tipe cowok yang akan deket ke kamu. Kenapa aku mau bahas ini? Karena aku pengen cewek-cewek tuh lebih pinter lagi, lebih tersadar lagi kalau kamu sebagai pemain aktif itu cowok-cowok yang model seperti apa sih yang akan deketin kamu? Karena zaman sekarang tuh kok masih ada aja cewek yang bisa terbodohi gitu ya oleh janji palsu, oleh omongan laki-laki yang menurutku angel banget tuh setelah disadarke. Padahal dirinya udah terseok-seok, udah disakiti, udah dirusak segala macam, tapi tetap kayak terkontol-kontol gitu loh. Jadi ada dua tipe lelaki yang akan deketin kamu nih ketika kamu sebagai pemain aktif atau mantan pemain aktif yang off-nya baru-baru ini gitu, atau yang lagi istirahat doang. Yang pertama adalah laki-laki jahat. Kenapa aku bilang jahat? Ketika sudah tahu nih kamu tidak perawan oleh mantanmu atau tidak perawan oleh siapapun deh, dia akan ikut meminta jatah padamu karena dia mikir kayak, dia aja udah dibuka segelnya, kenapa aku nggak ikut minum? Kan eman-eman banget botol di depan mata, segelnya udah kebuka, aus banget lagi. Ausnya laki-laki kan setiap saat ya. Sambil dia pakai kamu, sambil dia mikir kayak, daripada tak putusin, ya mending dipakai aja lah, gratis ini. Daripada aku harus buka aplikasi hijau, daripada aku harus nyewa, daripada aku harus bayar, kenapa nggak dia aja yang modal mulut doang, modal kata-kata doang aja dia mau. Nanti kalau misalnya si ceweknya nggak mau, bisa tuh dimanipulasi kayak, lah kamu aja sama mantanmu gitu, atau enggak, lah kamu kan udah pernah. Oh berarti kamu nggak sayang sama aku, berarti kamu pacaran sama aku tuh cuman apa sih kurangnya aku tuh udah. Biasa cowok-cowok kan kayak gitu ya, apa namanya, bukan love bombing, kayak memanipulasi gitu loh, seolah kita jadi feeling guilty, jadi merasa kita kayak kalau nggak nurutin dia tuh kita yang jahat. Nah itu kata-katanya nanti akan merasa seperti itu. Jadi cewek-cewek kalau misalnya kamu ada di posisi itu, run baby, run sekarang. Terus sembari dia pakai kamu selama kalian pacaran, otaknya akan terus berpikir kayak, nggak apa-apa dipakai dulu sambil nunggu aku bosen atau nyari yang lain, tapi kamu nggak akan dinikahin, nggak akan diseriusin. Karena rata-rata cowok itu tetap memakai logika, tetap logis. Dia akan memilih wanita yang menurut dia baik, menurut dia oke untuk melahirkan keturunannya nanti, dan oke untuk dibawa ke keluarganya nanti. Tipe yang kedua, ketika si cowok ini sudah tahu kalau kamu itu udah ditidurin mantanmu, sudah segelnya udah dibuka, udah lepas dari segelnya, dia nggak akan minta jatah. Dia akan overthinking kayak, dia udah gini sama mantannya, dia akan begini, wah nanti kalau misalnya aku nanti jadian sama dia atau nanti dia jadi istriku, jadi dia akan overthinking. Dia nggak akan ikut pakai kamu, dia akan overthinking sembari menjalani hubungannya dengan kamu. Dia nggak akan minta aneh-aneh, tapi kalian ngerti lah, kalau cowok overthinking dan pikirannya kemana-mana, pasti gestur tubuhnya, sikapnya itu tiba-tiba akan ada sesuatu yang kayak meletup tiba-tiba atau berubah tiba-tiba, karena overthinking itu akan jalan terus. Namanya cowok tuh misal ngiseng wae itu overthinking gitu loh. Jadi yang bergulir tuh nggak cuma di perut tapi di otak juga. Dan semua overthinkingnya yang dia pikirin di kepalanya itu nggak akan sampai ke kamu karena dia nggak tega. Sekali lagi dia ngerasa cowok ini tuh ya bisa dibilang cowok baik-baik gitu ya. Dia akan ngerasa kayak mantanmu akan brengsek banget dan dia nggak akan nyakitin kamu. Dia nggak akan bilang overthinkingnya apa aja. Kamu nggak pernah tahu kan overthinkingnya cowok ketika tahu pasangannya sudah dibuka segelnya. Tapi tipe laki-laki kedua ini akan punya dua pilihan. Endingnya sama-sama bisa kamu nggak dinikahin, nggak diseriusin, atau bisa kamu diseriusin. Kenapa kok tiba-tiba dia bisa nggak serius sama kamu atau tiba-tiba ninggalin kamu? Ya karena overthinkingnya dia nggak kuat. Dia pride-nya sudah terluka gitu loh. Kayak aku nenteng cewek yang begini. Ya itu kan tergantung mindset cowok ya. Mindsetnya kayak gimana melihat fenomena itu gitu loh. Kalau dia nggak kuat mentalnya atau merasa kayak,
wah udah tergores banget nih aku kayaknya nggak bisa karena overthinkingnya itu, ya dia tiba-tiba akan ninggalin kamu tanpa alasan yang jelas dan konkret gitu. Kalau mbok tanya, mbok cecer alasannya apa dia ninggalin kamu, dia nggak bisa jawab. Atau tiba-tiba dia bikin masalah. Atau pilihan yang kedua, dia akan tetap nyerusin kamu dan memilih kamu untuk jadi pasangan hidupnya dengan sambil menahan rasa sakit seumur hidupnya. Terbayang-bayang nggak sakit sih, mungkin akan terbayang-bayang menghantui dia seumur hidupnya. Jadi gimana calon ibu mendengar statement saya? Sakit bukan? Overthinking bukan sekarang? Jangan-jangan cowokku, jangan-jangan calon suamiku. Jadi di zaman yang sekarang ini tetap masih banyak laki-laki yang mengharapkan perawan untuk jadi istrinya. Perawan yang melahirkan anak-anaknya. Kalau melahirkan ya nggak perawan tuh ya. Maksudnya diperawaninnya sama dia gitu loh. Iya, pokoknya laki-laki zaman sekarang tuh masih banyak yang mengharapkan perawan. Cuman nggak ngomong aja sama kamu gitu loh. Dipendem dewe gitu loh. Mungkin nanti keluarnya pas mabuk. Jadi konsep ini konteksnya nggak cuman ke laki-laki aja, tapi ke perempuan juga. Banyak perempuan di luar sana juga yang mengharapkan laki-laki yang bersih, yang genah jalannya, yang lurus jalannya. Cewek-cewek juga mungkin di luar sana banyak yang overthinking ketika setelah menikah itu dia mikir kayak, anjing bojoku ki mbiyen mantane ngene wes tau ngene. Nanti overthinking sendiri. Bahayanya overthinking ya teman-teman, entah ini cewek atau cowok, mempengaruhi mood. Si cewek lagi overthinking yang wah bojoku udah pernah gini sama mantannya, dia lagi overthinking, otaknya lagi berisik banget, terus tiba-tiba bojo nih cuman ngileke yang celanaku ini kemana ya, karena dia lagi overthinking. Mungkin jawabannya nggak kayak biasanya bisa dijawab kayak itu loh di lemari, cari isek toh pakai mata misal. Tapi karena lagi overthinking dia bisa jawab dengan kamu tuh, langsung nada tinggi, langsung ngomel dan lain-lain, seolah kayak itu masalah besar, padahal cuma gara-gara katok. Jadi intinya kalau kalian nih, entah cewek atau cowok yang nonton video ini, kalian belum bisa menerima pasangan kalian, sudah pernah tidur dengan lawan jenis atau orang sebelumnya, ya jangan munafik. Mending jaga diri dari sekarang. Contoh, kalau cowok pengen yang perawan, ya kamu jaga manukmu kuwi, ojo sampai diperjagani sama yang lain-lain. Gitupun juga dengan cewek. Kalau cewek-cewek berharap cowok yang genah, yang lurus jalannya, ya kamu juga harus lurus, ngerti nggak? Kalau kamu mengharap cowok yang, oh dia akan menjadi imam yang baik, pintar ngaji, rajin sholat, ahli agama misal, memperlakukan aku dengan baik dan bla bla, ya kamu juga harus memperbaiki diri biar kamu pantas ada di titik itu. Gitu teman-teman. Setelah nonton video ini, sekarang kamu kalau nyari pasangan kayak gimana? Tulis di bawah. See you next video, bye!